Nah, buat manjat tebing itu kita pakai jari itu namanya panjat tebing. Kalau mau panjat sosial itu pakai cincin di jarinya tuh. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Nih, Rocky Gerung, lihat berlian gua nih. Lu mau memimpin negara, memimpin rumah tangga aja lu nggak pernah. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Itu sama dengan jeruk, nanam jeruk, terus dia kupas jeruk, terus dia minum jeruk sendiri kan. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Rocky Gerung, saya tantang kau berdebat hukum ya, bukan berdebat bersama Kopingho. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Kenapa begitu? Karena Buya Hamka tidak memakai cincin berlian. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Salam rekan-rekan Pontianis Satir dimanapun Anda berada. Kembali kita akan melihat perdebatan antara filsafat dan hukum ya. Rocky Gerung versus Hotman Paris yang sampai saat sekarang ini polemik perdebatan ini masih berlanjut. Kita dengarkan. Belum lagi saya punya saham di mana-mana. Dibandingkan dengan dia hanya ngajar, udah itu bujang lapuk, ya bujang lapuk. Memimpin keluarga aja nggak pernah. Bagaimana memimpin negara? Dia cuma dosen biasa, nggak ada prestasi apa-apa. Melihat video tadi miris rasanya kalau ada pengacara yang mengaku pengacara besar, terkenal dan hebat, kelas internasional melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Dalam ruang diskusi akademis yang dilakukan oleh Hotman Paris itu adalah ad hominem. Penyerangan secara personal, penyerangan secara pribadi, personal attack, dan itu sangat memalukan dalam ranah diskusi akademis. Challenge yang dilakukan oleh Rocky Gerung sangat jelas, yaitu bahwa kemilau dari berlian yang dipakai oleh Hotman Paris itu lebih kemilau daripada isi kepalanya. Artinya tantangan untuk membuktikan intelektualitas dan tantangan untuk membuktikan bagaimana cara dia berdiskusi, mengungkapkan argumentasi-argumentasi yang bernas, yang hebat, argumentasi-argumentasi yang cerdas. Tetapi justru Hotman Paris malah melakukan hal yang saya pikir adalah sebuah memalukan tindakan yang memalukan, karena bagaimanapun adalah pengacara sekelas dia melakukan penyerangan-penyerangan yang secara pribadi. Contoh, Rocky Gerung dikatakan bujang lapuk, tidak pernah memimpin menjadi kepala keluarga. Rocky Gerung juga bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, sambil Hotman Paris Hutapea memamerkan hartanya yang miliaran, sahamnya yang di mana-mana. Ini saya pikir adalah tindakan yang memalukan dari Hotman Paris. Harusnya Hotman Paris kalau memang dia mengaku hebat, pengacara cerdas kelas internasional, layanin aja, bikin perjanjian untuk melakukan debat di mana tempatnya, tanpa melakukan penyerangan-penyerangan pribadi. Kalau yang dilakukan oleh Hotman Paris ketika dia melakukan suatu tindakan adalah memperkaya dirinya sendiri. Dia sedang beracara, sedang berperkara, contohnya dia mendapat gaji untuk dirinya sendiri, yang bahkan mungkin dia bisa jadi membela orang-orang yang salah, yang penting bayarannya besar. Itu adalah kepentingan pribadi. Tetapi kalau yang dilakukan oleh Rocky Gerung sangat jelas, puluhan tahun dia menjadi dosen filsafat di UI dan gajinya tidak pernah diambil. Dia melahirkan generasi-generasi cerdas sudah puluhan ribu di Indonesia ini. Artinya kalau Anda mengatakan jasa secara sosial, jasa secara akademis, jasa secara kemasyarakatan, Rocky Gerung lebih hebat daripada Anda, Hotman Paris. Jadi saya menyayangkan sekelas Hotman Paris Hutapea tapi melakukan tindakan-tindakan yang memalukan, personal attack. Ya itu tadi ya, bagaimana kemudian abang-abang ini memberikan semacam reaksi begitu terhadap sikap daripada Hotman Paris yang tampaknya melakukan personal attack, melakukan serangan secara personal kepada kepada Rocky Gerung yang dianggap bujang lapuk, bujang tua seperti itu ya, kemudian tidak memiliki dampak secara sosial begitu ya. Dan memang sikap yang ditampilkan oleh Hotman Paris lebih kepada sikap-sikap yang materialistis ya, yang menganggap segala sesuatu dari kekayaan gitu. Baik, kita lanjutkan video yang selanjutnya. Ini soal bagaimana kemudian antara Yeni Wahid ini sedang berbincang-bincang nampaknya soal panjat sosial dan juga panjat tebing ini. Kita dengarkan. Bedanya panjat tebing sama panjat sosial apa sih menurut lo? Ini netizen asal netizen tahu. Ini adalah ketua umum Federasi Panjat Tebing Indonesia tuh. Nah saya juga pemanjat tebing. Nah buat manjat tebing itu kita pakai jari itu namanya panjat tebing. Kalau mau panjat sosial itu pakai cincin di jari. Bedanya tuh ya. Bedanya. Ya itu tadi ya, Yeni Wahid dan juga Rocky Gerung. Kita dengarkan Rocky Gerung berikutnya. Sedang bentam nama yang habis merontokkan Rocky Gerung. Nih Rocky Gerung, lihat berlian gua nih. Lu mau memimpin negara, memimpin rumah tangga aja lu nggak pernah.
Ya, kembali serangan ya yang dilakukan oleh Hotman Paris terhadap Rocky Gerung ya, yang dianggap memimpin keluarga saja tidak pernah, apalagi memimpin negara, dan selalu saja memamerkan cincin-cincinnya begitu ya. Hotman Paris ini memamerkan kekayaannya seperti itu, dan itu terus-menerus berulang dilakukan oleh seorang Hotman Paris. Kemudian kita saksikan lagi video berikutnya ya. Ini mirip Hotman Paris dengan seorang anak muda yang sudah konglomerat, partner saya di AWG, Timothy Ronald, ya, masih muda, masih bujangan, sudah triliuner, ya. Makanya kalian anak muda itu bergaullah sama orang-orang hebat, jangan nyinyir, jangan munafik, tapi bergaullah sama orang-orang hebat, karena kesempatan itu adalah rezeki. Rezeki adalah bisnis. Kesempatan adalah jalur utama untuk menuju sukses. Timothy Ronald, konglo muda, ya, masih bujangan loh. Kami mirip, aku juga masih bujangan sekarang. Ya, pesan bagus sebenarnya dari Hotman Paris nih, agar anak muda selalu ambil kesempatan dan lain sebagainya. Tetapi persoalannya adalah tidak banyak anak muda mampu untuk mendapatkan kesempatan tersebut, dan memang seorang anak muda dilarang untuk nyinyir katanya, seperti kata Hotman Paris. Sebenarnya di satu sisi memang Hotman Paris ada benarnya juga, ada hal yang memang membuat dapat kita ambil pelajarannya. Tetapi di satu sisi memang netizen sangat-sangat geram dengan Hotman Paris karena sikapnya yang secara terus-menerus melakukan personal attack terhadap Rocky Gerung begitu ya, terkait dengan perdebatan antara filsafat dan juga hukum. Ya, itu sebenarnya ya yang membuat netizen itu beramai-ramai istilahnya membela seorang profesor akal sehat Rocky Gerung ya. Baik, berikutnya kita dengarkan ceramah daripada seorang profesor akal sehat Rocky Gerung. 1956 Buya Hamka mendirikan sekolah ini dengan berbasis pada filosofi, karena itu disebut falsafah dan hukum masyarakat. 1956 Buya Hamka tidak pernah lulus sekolah hukum, tidak pernah punya gelar profesor dokter, tapi dia punya pengetahuan tentang filsafat dan hukum. Kenapa begitu? Karena Buya Hamka tidak memakai cincin berlian. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah didirikan oleh Buya Hamka tahun 56 dengan nama Fakultas Falsafah dan Hukum Masyarakat. Yes. Artinya apa? Buya Hamka dan para pendiri Fakultas Hukum ingin sarjana hukum Fakultas Hukum Muhammadiyah lahir dari orang yang berpikir waras dan orang yang mengerti dengan hukum, sehingga ada namanya Fakultas Falsafah dan Hukum Masyarakat. Itu tahun 56 di Prapanca. Baik, berikutnya kita saksikan bagaimana kemudian respon daripada seorang Rocky Gerung ya soal debat yang diajukan oleh Hotman Paris. Anda singgung soal ini ya, soal Hotman Paris ya, karena saya masih juga menonton itu, dia kelihatannya sekarang lebih proporsional. Ketika ditanya wartawan, betul tuh Bang Hotman menantang Bung Rocky untuk adu ujung, enggak, itu bercanda-bercanda aja. Tapi dia berharap untuk debat dengan Anda difasilitasi. Kata dia ada dua media yang menurut dia masih cukup objektif, yakni Metro TV dan TV One katanya, tapi berdebat dengan Anda soal hukum. Itu menurut saya kalau itu soal seperti itu masih cukup menarik sih Bung Rocky gitu, untuk karena dia menantang untuk menunjukkan bahwa siapa sebenarnya yang otaknya lebih cemerlang gitu, tapi bukan soal cincin yang lebih cemerlang. Itu bagus, cuman dia batasi kan, hanya debat hukum financial market atau hukum yang menyangkut investasi gitu, atau derivat dalam permainan. Kalau nggak salah dia yang soal putusan Mahkamah Konstitusi kalau nggak salah kemarin. Iya, kalau kemudian Mahkamah Konstitusi kan saudara Hotman bilang begini, mari kita debat soal aspek hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Mestinya kita berdebat aspek politis dari keputusan Mahkamah Konstitusi, atau aspek filosofis, aspek budayaan. Dan kalau saya tanya aspek hukum dari Mahkamah Konstitusi apa? Itu keputusan hukum. Kalau itu keputusan politik, kita baca aspek hukumnya dan keputusan itu. Tapi karena di keputusan hukum, maka nggak ada aspek hukum lagi kan? Aspeknya adalah aspek non hukum yang mesti kita evaluasi. Masa keputusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan
keputusan hukum. Mau dibahas lagi aspek hukumnya, itu sama dengan jeruk, nanam jeruk, terus dia kupas jeruk, terus dia minum jeruk. Itu kacaunya di situ logikanya saudara Hotman Paris ini itu. Jadi dia mau ajak saya berdebat untuk hal yang ya pada akhirnya orang tertawa. Anda mau berdebat tentang keputusan hukum dari segi hukum, ya buat apa? Jadi sebetulnya dia kacau juga cara dia merumuskan. Jadi kekacauan itu membuat saya, ya artinya dia nggak paham dong ide perdebatan itu. Ya. Dan kan apalagi kemudian kalau dikembalikan kan keputusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding. Ya terus kalau gitu mau debatin apa lagi? Itu hanya mungkin aspek politisnya itu yang bisa kita persoalkan. Kalau aspek hukumnya kan udah final and binding, apa yang persoalin? Ya pasti dia bilang ya saya setuju dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Menurut pendapat saya Mahkamah Konstitusi sudah betul. Itu pendapat Mahkamah Konstitusi, bukan pendapat saudara Profesor siapa ini Profesor Cincin ini Profesor Paris ini, Hotman ini kan. Jadi itu intinya sebetulnya, dan lebih gila lagi dia yang tentukan tuh tema perdebatan. Jadi kalau saya bilang misalnya ya saya mau berdebat, tetapi jangan cuma sampai bab 1 sampai bab 4 ya. Bab 4 itu pasti filsafat. Dia nggak mau kan. Kan debat akademik itu mesti sampai pada philosophical ideas, apa ide filosofi dari pembentukan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu hukum positif itu didasarkan pada dalil dasar yang ada sejak 2500 tahun yang lalu. Jadi kalau dia tanya bagaimana berdebat tentang keputusan hakim, pertama-tama baca Politeia. Apa itu? Itu buku pertama tentang kehidupan di Republik oleh Plato. Oh, itu nggak perlu saya baca. Kalau begitu baca buku The Law, baca buku Plato yang menulis tentang fungsi hukum dalam politik. Oh, itu filsafat, itu hukum justru. Jadi banyak hal yang ya buat saya kan itu saya malas sebetulnya ladenin. Tapi ya udahlah, mau diapain orang yang berupaya untuk panjat sosial, ya nggak mungkin saya ajak panjat tebing. Ya itu tadi ya tanggapan Rocky Gerung, bagaimana seorang Rocky Gerung mengajari sebenarnya Hotman Paris tentang bagaimana sebenarnya berdebat dan menyarankan untuk membaca beberapa buku-buku yang berkenaan dengan tantangan debat soal filsafat dan juga hukum. Apalagi Hotman Paris ingin sekali berdebat soal aspek hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru ya, soal dimenangkannya pasangan 02 sebagai pemenang Pilpres 2024 ini begitu ya. Yang oleh Rocky Gerung dianggap bahwa ini seperti jeruk makan jeruk seperti itu ya. Artinya tidak nyambung seperti itu ya. Karena sebenarnya yang harus diperdebatkan soal putusan Mahkamah Konstitusi adalah aspek politisnya. Karena kalau dari sisi aspek hukumnya artinya ini sudah final and binding begitu ya. Dan jadi tidak perlu lagi untuk memperdebatkan begitu. Jadi itu yang kemudian disampaikan oleh seorang Profesor Kasih Rocky Gerung. Tetapi kalau kita memperhatikan memang Hotman Paris tampak menghindari gitu untuk istilahnya berdebat di sisi wilayah filsafat ya. Dan ini tentu menjadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dan netizen pun kemudian ramai-ramai memberikan tanggapannya. Kita dengarkan tanggapan netizen yang lain. Ilmu filsafat yang disampaikan Rocky Gerung merupakan bisa menentukan kebenaran. Sedang hukum dan profesi pengacara seperti Hotman Paris bisa memenangkan atau membela kliennya walau kliennya dalam posisi salah. Nah, bagi pengacara, hukum itu bisa berpihak pada yang bayar. Filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan dan adab. Itu makomnya lebih tinggi daripada ilmu yang ada. Hotman terlalu sombong dengan segala pencapaian secara finansial. Namun dia lupa bahwa Fir'aun tumbang karena kesombongan. Hotman mewakili harta dan kemewahan duniawi, sementara Rocky Gerung mewakili akal sehat dan mencerdaskan bangsa. Ingat, orang besar itu akan dikenang karena adab dan ilmunya. Bapak-bapak ini kemudian memberikan semacam pandangannya lah, yang kemudian memberikan semacam saran kepada Hotman Paris yang dianggap lebih cenderung memamerkan finansialnya, congkak, sombong dan lain sebagainya. Dan lalu dia tadi mencontohkan bahwa Firaun saja ya bisa tumbang ya, bisa jatuh karena kecongkakannya ataupun kesombongannya. Jadi kemudian Bapak ini juga memberikan semacam gambaran agar pemahaman di masyarakat ataupun kita sebagai seorang yang melihat perdebatan ini
yang dia menerangkan bahwa filsafat itu adalah makomnya lebih tinggi begitu, kedudukannya lebih tinggi daripada sekedar hukum, karena hukum sudah ada kepentingan di situ, sudah ada sesuatu yang menyebabkan bagaimana seorang itu bisa berpihak ya, karena kalau kita tahu bahwa hukum itu memang tidak pure lagi ya, pasti ada kepentingan di situ. Oke, menarik juga sebenarnya paparannya. Kemudian Rocky Gerung, beda level antara Hotman Paris dengan kamu, beda level. Kalau kau memang filsafat ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, mencerdaskan orang yang tidak paham, memberitahu orang yang tidak tahu, itu Rocky Gerung. Kalau Hotman Paris beda lagi, dia hanya pamer cincin murahannya itu, ya kan, Lamborghini murahannya itu, ujung-ujungnya masuk ke kolam peluk-peluk cewek, ditontonlah sama orang banyak, anak-anak kecil juga nonton perilaku seorang pengacara Indonesia yang hebat, yang begini-gini, padahal otaknya kosong. Kembali ya, netizen memberikan ya tanggapannya lah bahwa tidak tidak cocok atau tidak seimbang antara Rocky Gerung dan juga Hotman Paris ketika memang didesak untuk berdebat. Ya, netizen luar biasa sekali memang dalam memberikan pandangannya. Kita dengarkan lagi. Bang, bedanya panjat tebing sama panjat pinang apaan, Bang? Nih sambil minum kopi di bawah pohon bambu ya, gue coba cari akal jawabannya. Kalau panjat tebing tetap itu mesti pakai jari. Kalau panjat pinang justru supaya cepat tiba di atas buat ambil hadiah, jari-jarinya mesti pakai cincin, karena cincin itu dia akan nancep di pohon pinang. Tapi apa gunanya sebetulnya kalau manjat pinang itu pakai cincin dan hadiahnya ada jasnya sendiri kan? Jasnya adanya di kulkas. Di rak. Ya, itu tadi ya tanggapan Rocky Gerung. Kemudian ini penjelasan yang sangat luar biasa ini dari salah satu netizen juga. Ya, filsafat itu adalah bapak yang menjelaskan tentang hukum dan filsafat. Rocky Gerung. Misalkan kalau ada perdebatan antara Hotman Paris vs Rocky Gerung, maka siapa yang menang? Hukum atau filsafat? Kalau dipikir siapa yang paling berduit, gampang jawabnya. Cincinnya aja sudah 30 miliar. Dengar sendiri ya. Berlihat, ini aja 12 miliar, ini satu, ini 12 miliar, 9 miliar, ini hampir 30 miliar. Tapi kalau dari segi siapa yang paling brilian atau smart, nah ini susah jawab. Keduanya memiliki kemampuan pengalaman profesional yang sudah diakui. Pastinya seru kalau memang ada event keren seperti ini. Di video kali ini saya akan memberikan opini pribadi saya sendiri ya, sebagai content creator wisdom dan pembicara wisdom. Saya merasa perlu memberikan opini pribadi ini. Kalau ada yang salah dan kurang tepat, tolong kalian bantu koreksi di kolom komentar. Yang pertama, perdebatan ini adalah perdebatan antara filsafat dan hukum. Ilmu filsafat itu adalah induk dari pengetahuan, berdasarkan logika dan akal sehat, mencari makna yang sesuai dengan wisdom dan cinta kasih. Jadi filsafat itu sudah jauh ada sebelum adanya ilmu hukum. Ibaratnya filsafat itu adalah bapaknya dan hukum adalah anaknya. Filsafat adalah induknya dan hukum adalah cabang dari filsafat. Dan ilmu hukum adalah interplay atau cara untuk mencapai tujuan. Semuanya berasas dari filsafat. Jadi kalau seseorang sudah tidak sesuai dengan kebenaran, maka akan menggunakan ilmu hukum atau proses hukum untuk mencapai tujuan dan memberi sanksi bagi yang melanggar. Yang kedua, filsafat itu murni dari pemikiran. Jadi sebuah pemikiran yang sudah sesuai dengan wisdom atau kebijaksanaan dan kearifan. Jadi filsafat itu sebuah pemikiran penuh wisdom. Sedangkan hukum itu sudah ada kepentingan dan dalam proses pembuatan hukum dan undang-undang itu sudah ada campur tangan kepentingan politik maupun ekonomi. Jadi kalau ditanya-tanya mana yang lebih murni, ya tentu saja filsafat. Yang ketiga, filsafat itu karena dia berpikir, maka dia bisa menilai sebuah kebijakan, baik itu ekonomi, hukum, sosial, dan lainnya. Sementara hukum tidak bisa menilai filsafat. Tadi sudah saya jelaskan bahwa filsafat adalah induknya. Filsafatlah yang melahirkan semua ilmu cabang pengetahuan.
di mana pohon filsafat tadi dibangun berdasarkan wisdom dan cinta kasih. Kesimpulan, semoga melalui topik filsafat dan hukum ini membawa hikmah bagi kita semua. Memang bangsa kita perlu kembali kepada filsafat yang berasaskan pada wisdom dan cinta kasih. Barulah kita bisa menuntaskan segala bentuk tindakan yang sudah jelas-jelas melanggar undang-undang dan hukum, namun tidak tersentuh karena banyaknya oknum-oknum yang bisa memanipulasi hukum. Ayo bantu share video ini, semoga bangsa kita semakin berkembang ilmu, wisdom, dan cinta kasihnya. Misalkan kalau ada perdebatan antara Hotman Paris vs Rocky Gerung, maka siapa yang menang? Hukum atau filsafat? Kalau dipikir Ya, itu tadi penjelasan dari Om ini ya, yang kemudian menjelaskan bagaimana kedudukan filsafat dan juga hukum ya, yang kemudian merinci dari aspek basicnya, dasarnya, kemudian juga bagaimana cara filsafat itu dalam menilai hukum yang lain, kemudian juga bagaimana misalnya bahwa hukum itu sudah ada kepentingan di situ, campur tangan politik yang dilatar belakangi oleh faktor ekonomi dan juga sosial dan lain sebagainya. Itu artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Om ini ya merupakan suatu pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk mendudukkan bagaimana sih sebenarnya filsafat dan di mana kedudukan hukum itu sendiri. Filsafat itu kalau dicontohkan tadi adalah seperti ayah, ataupun hukum itu adalah anaknya. Atau dalam bahasa yang lain, kalau kita tahu bahwa filsafat itu adalah dasarnya, lalu kemudian ilmu-ilmu yang lain merupakan sesuatu yang menjadi cabangnya begitu ya. Sehingga itulah maka filsafat dapat menilai baik dan buruknya sebuah hukum, adapun hukum tentu tidak dapat istilahnya menilai baik dan buruknya sebuah filsafat itu sendiri begitu. Nah, lagi-lagi perdebatan antara Hotman Paris dan juga Rocky Gerung ini menjadi sesuatu yang sangat menarik dan secara terus-menerus ini bergulir dan saling sindir-menyindir di media sosial. Namun yang paling pasti adalah kita sebagai orang yang berakal sehat harus terus-menerus menggunakan pendekatan yang lebih rasional, pendekatan yang lebih membawa kepada satu bentuk kemaslahatan ataupun kebermanfaatan yang luar biasa dari sisi pengetahuan agar masyarakat kita semakin tercerdaskan dari pikiran-pikiran Profesor Akal Sehat Indonesia Rocky Gerung. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.